Walam ketahuilah, berarti ada hal yang terpenting dalam masalah agama yang paling sangat terpenting dari hal-hal yang lain yang menyangkut kepada akidah. Ya, kalau urusan menyangkut kepada syariat, bukan kita nyamperin syariat, artinya begini bedanya syariat sama akidah. Kalau syariat hukumnya dosa, tapi kalau akidah hukumnya kufur. Ini yang jadi masalah beratnya. Ya, sedikit kita tersolat tentang akidah, maka ini akan membahayakan kepada iman kita, bahkan amal-amal ibadah kita sebelumnya. Hancur semua, hajinya hancur, sedekahnya hancur, hilang semua karena kekufuran. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Ketahuilah nau yajibu, hukumnya wajib. Wajib berarti ya, ala mukalaf, terhadap mukalaf ayari parusul, untuk mengetahui seluruh utusan-utusan Allah, para rasul al-madhkurina fil Quran, yang disebutkan dalam Quran. Alhamdulillah dalam Quran ini ulama yang ngasih tahu. Mungkin kalau kita nyari mah nggak ketemu. Alhamdulillah berarti baiknya ulama ini, karena hukumnya wajib, harus diketahui. Jumlah rusul yang ada disebutkan dalam Quran, yang ada jumlahnya khamsatun wa khamsuna, khamsatun wa isruna, 25 tafsiran secara rinci. Artinya satu orang itu kita kenal, dari Adam sampai Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi la yajibu ala mukallaf ayarif tafsilan, tidak mesti diwajibkan kita mengetahui para rasul itu secara runtut dari 1, 2, 3, 4 sampai 25, enggak. Ngacak enggak masalah. Tapi umpama kita ditanya secara ngacak, yang penting kita yakin kalau itu rasul. Intinya begitu. Untuk runtutan 1, 2, 3, 4 enggak diwajibin. Tetapi kita harus mengenal secara satu-satunya. Itu yang diwajibin. Mengenal satu persatunya itu diwajibin. Adapun mengenal untuk runtutannya itu enggak wajib. Gitu. Kenapa sangat wajib? Sehingga lausuila an wahidin, kalau umpama kita ditanya, Yahya nabi apa bukan, rasul apa bukan, pain apa di saat wahidin min, kalau umpama kita jawabnya dia mah bukan nabi, dia mah bukan rasul, maka apa? Pala khilafah fi kufrihi bil ijma, sepakat para ulama bahwasannya orang tersebut kufruhu, kafir, wal iyadu billah. Ya. Kita disuruh mengenalnya per individu, tidak harus runtutan. Ya. 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke 25 enggak. Ngacak enggak masalah, tapi yang penting satu permasalahannya. Secara individu kita harus mengenal, ini rasul, ini rasul, ini rasul, ini rasul. Kalau umpama kita ditanya salah satu daripada 25 ini, kita menafikan pangkat risalahnya, maka sepakat para ulama kufruhu, kufurnya. Ya, syahadat lagi berarti. Makanya orang Nasrani kenapa dia enggak diterima amal ibadahnya? Karena ada satu rasul yang dia nafikan, yaitu nabi kita, nabi terakhir. Ya, paham kan? Nabi dia kan Isa, nabi dia kan. Ya, nabi kita kan sama mereka mah dinafikan, ditiadakan. Berarti dia nggak percaya sama Nabi Muhammad itu sebagai rasul, makanya nggak diterima keimanannya. Makanya orang Nasrani itu ya udah ahlu neraka semua. Walaupun dia percaya dari Nabi Adam, dia percaya semua, cuman satu aja dia ilangin, kufur hukumnya. Makanya umat-umat Nasrani, ya khususnya umat-umat Nabi Isa yang membangkang, walaupun dia pengikut Nabi Isa, tapi karena ada yang dia nafikan, yaitu Nabi kita, maka hukumnya jadi kufur. Untuk umat sekarang ya udah ada, maksudnya udah pangkat kerisalan Rasulullah. Kan kalau zaman sebelum Rasulullah disebutnya zaman apa? Zaman putus Rasul itu nanti Allah yang lebih adil untuk menghakimi mereka. Adapun kalau sudah Rasul diangkat jadi Rasul, ada setelah orang hidup setelah Rasul kemudian kagak percaya, ini yang jadi masalah. Gitu. Zaman patroh disebutnya. Jadi masa dari Nabi Isa setelah nggak ada
sampai diutusnya Rasul itu zaman patroh disebutnya, zaman yang tidak ada di situ kerasulan, kerisalahan nggak ada, jadi nggak ada pembimbing di situ. Jadi orang yang tadinya emang percayanya sekedar begitu aja, ya mudah-mudahan diselamatkan sama Allah. Nanti Allah yang maha adil. Tapi yang jadi masalah itu orang-orang yang setelah Rasul diutus, diangkat risalah, nah ini kemarinnya pada membangkang, ini yang bahaya. Gitu. Dan termasuk orang-orang yang percaya dengan Nabi Isa juga, kalau memang pada waktu mereka itu menafikan daripada Rasulullah, menafikan tidak ada Nabi yang terakhir, ini juga jadi permasalahan. Ya, nah ini yang bahayanya di sini. Jadi intinya apa? Pangkat Rasul pada seseorang itu, maka biar kita menyebutnya, meyakinkannya benar kau ini Rasul, maka 25 itu harus dikenal. Kalau 25 apa yang nggak kita kenal juga, takutnya nanti dia nggak pernah mendengar ada yang namanya Rasul Musa, Rasul Yahya, Rasul Ismail. Dia meyakinkan kalau salah satu dari mereka itu bukan Rasul, maka tadi jawabannya pala khilafah fi kufrihim, sepakat para ulama kalau ini orang kufur kafir. Nah, ini sebab ini berkaitan akidah. Dan kemarinnya apapun yang berkaitan kepada Rasul itu juga berkaitan dengan akidah. Orang menghina Rasul, bahaya itu, bisa jadi kufur. Kufur sepakat. Itu. Ya, wa amma in qala la arif. Nah, kalau tadi jelas dia menafikan, dia mah bukan Rasul. Ibrahim itu bukan Rasul. Umpama dia mengatakan kayak gitu, maka itu mas ulama sepakat, tidak ada yang berbeda pendapat tentang akad ini orang hukumnya kufrun. Nah, wa amma in qala, adapun kalau umpama dia menjawab la arifuhu au la arifu annahu rasulun, atau dia mengatakan oh saya nggak tahu jadi Rasul apa bukan ya. Itu intinya. Jawabannya saya nggak tahu Rasul apa bukan ya. Maka pakilah satu kaul pendapat ulama kufrun, kufur. Nah, tapi wa alaihi aksar ulama, nah, ini sebagian kebanyakan ulama. Jadi mayoritas ulama mengatakan tetap ini orang bermasalah keimanannya. Tapi wakilah bi adami kufri, satu kaul lagi menanggapan tidak kufur. Ya, jadi pangkat keraguan tentang seseorang jadi Rasul itu ada dua pendapat berarti kesimpulannya. Namun aksar ulama, aksarnya ini sepakat kekufurannya. Bagian dikit ini tidak menjatuhkan dia kepada kufur. Tapi kan kaul dilihat dari yang terbanyak. Gitu. Lalu bagaimana supaya kita jauh daripada ini, permasalahan seperti ini? Yang nggak ada lagi caranya ngapal, diapal tuh yang 25. Nama-namanya diapal. Itu doang udah. Kalau nggak apal ngerinya begitu ntar. Ini dia Rasul apa bukannya? Ah udah, ini masalah. Ini nggak ngurus nggak apa-apa kan? Zulkifli. Nah, ini wale akol ini sedikit ulama, minoritas. Mayoritas kebanyakan ulama mengatakan kufur. Ya. Nah. Itu tentang masalah wajib. Ingat hukumnya wajib di sini yajibu ala mukallaf ayarifahum, mengenal, mengetahui Rasul-Rasul Allah yang disebutkan dalam Al-Quran yang jumlahnya 25. Kurang satu, bahaya. Tapi kalau sebelum ada yang nggak tahu, ini begitu. Gitu. Kalau dinyanyiin mah, udah maunya kalau ditanya tahu. Nah, yang 25 ini jelasnya 25 karena dalil darurah, jelas. Jadi itu yang dijelaskan Rasul itu ada 25, enggak lebih, enggak kurang. Nah, maka yang 25 yang dihafal. Nah. Terus waqad nadhama ba'dhum fi qaulih. Nah, nih biar lebih mudah lagi. Nama-nama Rasul dibikin syair, nadom oleh sebagian ulama, mungkin mempermudah untuk menghafal. Ya, kita menghafal sifat 20 wujud kidam bako gitu.
Ya. Sebetulnya itu hal penting, hal yang paling dasar. Memang kalau kita lihat, ini pelajaran TK, justru akibatnya yang jadi masalah besar. Bukan masalah pelajaran TK-nya, akibatnya yang masalah besar. Sebab kita mensepelekan. Sebab ini mah urusannya akidah, bukan urusan di luar akidah. Sebab pondasi agama ya akidah. Kemarinnya itu cabang akidah. Asyhadu alla ilaha illallah itu pondasi. Salat itu cabang daripada syahadat. Salat, puasa, zakat itu cabang. Kalau punan cabang dibantai, straight satu. Akar masih hidup. Ya kan? Cabang banyak, akarnya busuk, mati. Akidah mati salat semua juga. Ibadah kita mati semua jadinya. Nggak ada yang hidup dan nggak ada yang berkah. Maka ada istilah terbaik sebaiknya umat Islam ibadah adalah dengan disertai kemakrifatan kepada Allah. Sehebat apapun kamu ibadah, tapi hatimu tidak tembus kepada Allah, maka itu semua habaan mansura, bisa jadi tersia-sia belaka, bangkrut. Maka perbandingan orang ibadah ribuan rakaat tapi tanpa dengan kemakrifatan dibanding dengan orang ibadah memakai makrifat kepada Allah, 2 rakaat itu bandingannya jauh daripada orang yang ibadah tanpa dengan kemakrifatan. Sebab apa? Keutamaan dan kemanfaatannya lebih luar biasa orang yang ibadah walaupun sedikit tapi dengan cara kemakrifat kepada Allah, mengenal Allah. Artinya segala apapun yang dia lakukan yang dipandang hanya Allah. Ini yang sulit. Ya. Apa sih marifat? Kan kemarin udah contohin yang namanya marifat itu apapun yang kita rasa, apapun yang kita pandang itu tembus kepada sang penciptanya. Kita ini mentok ama itu bendanya. Wih, cakep banget nih. Hati mah tetap mentoknya ke situ aja, tapi nggak tembus ke Allah. Mulut boleh berkata indah, tapi hati Allah. Itu marifat. Ini yang sulit. Sebab marifat itu tingkatan manusia udah paling tinggi. Berarti kalau paling tinggi ya jarang yang sampai berarti. Kalau kita marifat ingatnya sama Allah ya kadang-kadang doang. Lagi ya, susah. Ya sekarang kita jangan pakai jawab sendiri, tanya aja sama diri. Satu hari ini saya pengen tanya, kita zikir sama Allah banyakan ingat apa banyakan enggaknya? Hari ini tadi dari pagi sampai sekarang. Kita banyakan ingat sama Allah apa banyakan enggaknya? Ayo coba. Jangan jawab, tanya sama diri. Coba kalau jawab nanti bisa bohong, tapi tanya sama diri. Jadi mah hati mah nggak bisa bohong. Iya. Gue setengah hari tidur, udah ketahuan. Habis tidur gue ngopi, boro-boro gue megang tasbih, apa megang Quran. Udah gitu aja jawabnya, simple. Berarti jelas di situ apa kadar marifat kita semana. Makanya kalau kita pengen tanya kadar dekat kita sama Allah semana sih, gampang. Sejauh mana kau mengingat Allah? Itu bisa nakar kita dekat-dekat sama Allahnya semana. Maka wajar kita selalu dibutakan dengan sesuatu yang ada di hadapan kita, yang kita rasakan, yang kita lihat, yang kita makan, yang kita dengar. Kita dibutakan itu semua. Karena itu dikala kita mendengar, dikala kita melihat, nggak pernah tembus kepada Allah. Horor amat nih malam ini. Iya. Bisa tidur ukurannya. Iya, nggak tembus kepada Allah. Allah nggak kelihatan maksudnya. Yang kelihatan tuh yang wahnya aja tuh yang ada, yang kelihatan berbentuk. Padahal itu ciptaan Allah. Atak orang dulu dilihat dulu. Hah? Orang ada dulu dilihat. Ngobel. Jadi kesimpulannya gitu ya. Nah, ini yang penting kita ajarin sama anak-anak nih. Ya. Disuruh kenalin tuh yang 25 itu penting. Sebab itu dasar akidahnya, itu akarnya. Orang kalau udah punya akar gampang, batang walaupun buntu, tapi kalau akarnya cakep tetap nanti akan tumbuh ranting. Jadi intinya mah akarnya ini. Akarnya harus diperbagus, diperkuat, dipupuk semaksimal mungkin, diurus. Akar daripada kehidupan orang muslim hakikatnya adalah iman. Dalam ayat Allah menjelaskan udkurli adkurkum. Ya kan? Ingatlah kamu ini kepadaku adkurkum, maka aku akan mengingatmu, kata Allah.
Apa itu maksudnya? Itu obat. Obat dari segala obat. Kita di situ diingatkan sama Allah untuk kembali kepada pondasi yang paling dasar sebagai orang Islam, yaitu iman kepada Allah dan takut hanya kepada Allah. Kita jangan pakai ngomong beginilah, gua mah kagak takut sama corona, gua mah gak takut sama anu. Tapi kalau emang dasar dia bicara itu memang selalu ingat kepada Allah, berarti itu omongannya jujur. Tapi dikala dia bicara, gua mah gak takut sama anu, gua mah gak takut sama anu. Tapi kalau itu dasarnya cuma karena keberanian dia pribadi, itu hanya kebawa dengan nafsunya saja. Beda. Orang bicara dengan keimanan benar-benar mendasar kepada Allah, takutnya hanya kepada Allah. Beda dengan orang yang bicara seperti itu tapi hanya dasar dengan dia berani doang, begitu modalnya. Beda. Ya. Kenapa? Dasar kita disuruh kembali kepada Allah, takut hanya kepada Allah. Jadi makanya disuruh banyak zikir. Sebab zikir itu adalah yang bisa menjadikan kita takut hanya kepada Allah. Tanpa dengan zikir, ya udah, yang kita lihat kita berani, yang kita lihat kita takut, ya kita takut. Tapi kalau orang memang berdasar takut hanya kepada Allah, apapun semua yang dia hadapi, sekalipun begitu luar biasa dahsyatnya, santai. Sebab semua makhluk Allah. Dan kita perlu tahu, Copit itu makhluk, jangan dihina. Nggak boleh ngehina Copit, sialan Copit nih, nggak boleh. Kata siapa? Nggak boleh. Kopit, Copit. Ya, nggak boleh. Bahkan setan aja, setan tahu setan. Setan aja kagak boleh dihina. Sialan kuntilanak nih. Jangan, nggak boleh kita caci maki setan, nggak boleh. Siaran gendro, buta hijau, sundal bolong. Jangan, dasar sundal bolong, jangan. Sebab apa maksudnya? Mereka itu makhluk Allah. Dan mereka itu punya fungsi masing-masing. Setan punya fungsi, kita sama, manusia juga makhluk Allah, kita punya fungsi, dia punya fungsi, kita punya fungsi. Fungsi dia emang suka ngegoda. Fungsi dia memang kayak begitu. Emang udah diciptakan Allah seperti itu fungsinya. Copit, penyakit itu memang fungsinya buat nyakitin. Kalau ada penyakit kagak nyakitin, itu berarti penyakit ngelawan Allah. Memang Allah ciptakan tuh penyakit buat nyakitin. Kita hormatin penyakit dengan cara apa? Berobat. Mengobati penyakit pada diri itu namanya menghormati penyakit. Bukan sayang penyakit. Menghormatin penyakit. Itu maksudnya. Makanya kadang-kadang syariat itu enggak logis. Agama itu enggak logis. Masa iya penyakit menghormatinya harus kan harusnya kalau yang namanya ngormatin, sayang dipiara. Ini harus dihilangkan. Memang menghilangkan penyakit itu namanya menghormati penyakit. Berarti kalau ada orang sakit, gua mah gimana Allah aja, berobat kagak, ke warung kagak, nyari obat dia, gua mah gimana Allah aja, sakit mah gimana Allah. Itu namanya dia menghina penyakit. Berarti kalau menghina penyakit, menghina Allah. Iya. Sekarang logisnya aja sekarang begini aja. Ini udah musim kurban kan, binatang disembelih, apa kagak ekstrim itu? Logika memang nggak, kadang-kadang nggak masuk dengan yang namanya agama. Jangan dibaca dengan nafsu. Sebab apa? Semua itu ajaran Allah dan kita yakin sebagai muslim sedramatis apapun kejadian, kalau memang itu syariat, saya yakin itu adalah hak dan itu adalah benar. Berarti kalau ada orang Islam yang masih mengatakan, ini sadis, ini berarti pembunuhan, berarti digodot, ya kan? Ya kan? Lehernya digorok. Kan manusia kan ngomongnya Mas Allah, ya kan? Justru itu menghormati. Enggak logis ya. Makanya agama mah jangan dibaca dengan logika, harus dibaca dengan iman. Orang yang beriman, jangankan masalah itu jadi gorok. Kalau emang itu agama mensyariatkan, harus cacak-cacak. Saya yakin itu hak dan itu benar, dan itu ajaran Allah. Arti enggak? Dibuktikan kan sama ilmuwan sekarang. Ya, syarat-syarat yang Rasulullah ajarkan semuanya nyata dan jelas. Mereka semua mengiyakan. Rupanya membunuh binatang dengan cara digodot itu lebih bagus daripada membunuh selain dengan cara selain disembelih. Apa ditembak, apa dipanah, apa di gimana? Apa diracun. Kedokteran ngomong kayak gitu. Kita kan cuman baru mereka yang pada sadar.
Jadi agama memang seperti itu. Kadang-kadang berbentrokan dengan sifat manusia kita. Memang begitu agama mah. Dan tapi kembali kepada orang yang beriman, dia pasti akan meyakini kalau ini adalah benar dan ini ajaran yang benar. Gak bakal dia akan menyangkal. Gitu. Ya, kembali, makanya kita harus kembali ke dasar juga, maksudnya seperti itu, supaya apapun syariat itu mau sekalipun yang kagak logis sekalipun dia akan menerima. Contoh seperti mana Abu Bakar Siddiq dikala kejadian Isra wal Mi'raj, itu kan logikanya kayaknya kagak bakal masuk. Matematika mau orang hebat kayak manapun, itu yang namanya dari bumi ke langit, ya kan, di jalan setempat cuma 1 malam doang bisa itu. Logika kita kan bahasanya gak bakal nerima, sampai 7 turun juga bakal nerima. Memang seperti itu agama. Sampai Abu Bakar Siddiq ngomong begini, jangankan kejadian Isra Mi'raj, lebih 10 kali lipat kejadian Isra Mi'raj, saya akan percaya kepada Rasulullah. Itu baru benar-benar orang beriman. Pantas kalau Rasulullah mengatakan iman Abu Bakar kalau ditimbang dengan iman orang semekah, jauh bandingannya. Iman orang semekah dikumpulin nih, umpama berapa ton, Abu Bakar sendiri lebih daripada Abu Bakar. Luar biasa. Abu Bakar apa yang bicara kayak gitu? Kalau memang ini udah syariat perintah Allah, jangankan Isra Mi'raj 1 malam, ya kan, lebih 10 kali lipat kejadian daripada Isra Mi'raj yang nggak logis banget, sekalipun kagak logis banget sampai kagak banget juga, saya akan tetap percaya. Itu hebatnya daripada Abu Bakar. Kita Masya Allah, baru gara-gara penyakit doang mati, sampai narasul aja ke Allah, jelek sangka ke Allah, nggak percaya seakan-akan dengan syariat. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Tujuan kita diajarkan tauhid itu begitu, untuk menghormati syariat. Sebab nggak ada lagi orang yang bisa menghormati syariat kalau bukan dengan iman. Tanpa iman orang nggak bakal menghormati syariat. Syariat itu yang dia dengar, syariat yang dia tahu itu hanya sekedar angin lewat saja. Dia tidak menghayati daripada syariat dibalik apa itu semua Allah ciptakan, Allah jadikan sebagai hukum untuk orang-orang Islam. Itu. Maka penyakit dengan copit atau yang lainnya itu sama kayak kita makhluk. Dia makhluk, kita makhluk. Copit itu makhluk, kita makhluk. Hormati dia. Caranya apa tadi? Obatin. Minum jahe merah. Berarti orang yang minum jahe merah berarti itu dia orang mulia. Bukan lebay ya? Mulia. Berarti kalau ada orang ngomong gini, sialan nih copit, apa bedanya kalau saya ngomong sama Ajit, sialan lu Jit, sakit hati nggak dia? Sakit. Ada keterangan atas tubuh setan dalam satu kitab, jangan kamu mencaci maki yang namanya setan. Setan ketahuan udah musuh buyutan, tetap jangan dicaci. Pernah nggak kita ngeliat Rasul kalau lagi ngomong sama setan? Kali Rasul, sialan lu, nggak pernah Rasul nggak pernah ngomong, dihormatin sama Rasul, karena memang dia makhluk. Dihormatin karena dia makhluknya, bukan karena kelakuannya, bukan, tapi dihormatkan dia makhluknya. Begitu hebat tingginya orang yang beriman. Sekalipun dia melihat sesuatu yang jahat sekalipun, hormatnya luar biasa. Karena yang dilihat itu Allah yang menciptakan dia. Itu yang namanya orang marifat, tembus ke Allah. Kalau kita kan ngeliat setan, ya setannya yang kita lihat. Pantas kita mah apa-apa ngehina, apa-apa nyindir, apa-apa ngucilin, sialan. Sama hujan kita nggak boleh, sialan hujan nih, nggak boleh. Lah apa bedanya kalau saya ngomong mente, sialan lu. Dia makhluk, emang tugasnya basahin. Matahari panas emang tugasnya manasin. Itu pun juga tugas masing-masing. Dan mungkin kalau kita perlu tahu bandingan makhluk lain sama kita, mungkin kalau kita pikir-pikir, taatnya kekuatan dia daripada kita. Gak pernah tuh yang namanya hujan kagak basahin. Memang taat dia sama Allah, lu tuh harus basahin. Berarti kan taatnya luar biasa. Kita makhluk manusia, kadang-kadang sholat aja ogah, kagak taat kita sama Allah. Taatnya ya begitu dah, anggot-anggotan. Ya Jo, dengerin Jo. Allah, ini kan kembali ke akidah kan seperti itu. Jadi kesimpulannya gini aja, nggak ada orang yang bisa menghormati syariat, mengagungkan, memuliakan daripada syariat Islam itu sendiri yang diajarkan oleh Rasul, dari Allah melalui Rasul, tanpa dengan yang namanya ada rasa iman kepada Allah dan Rasulnya. Gak bakal bisa. Dan itu bullshit kalau ada orang yang ngaku-ngaku saja. Sebab itu perlu modal. Menghormati syariat itu perlu modal. Rasa memuliakan itu perlu modal.
dengan bagaimana cara menanamkan modal iman kepada Allah. Abu Bakar aja ngomong kayak gitu. Jangankan Isra Mi'raj kejadian satu malam, yang itu logikanya di luar segala-galanya. 10 kali lipat kejadian lebih daripada ini pun saya akan percaya dengan Rasulullah. Saya akan percaya kepada Nabi Allah. Itu jawaban benar-benar orang-orang yang paten imannya. Kita kan tadi saya bilang, iman kita makan ketakar. Ketakarnya tinggal tanya aja, ini hari ini kita banyakkan ingat apa banyakkan lupa sama Allah. Banyakkan zikir apa enggak? Ingat lapangan. Ya jawab aja, tanya sama diri, buat tadi zikir apa kagak ya? Kagak. Ya udah begitu aja jawab sendiri aja. Kalau saya tanya banyak bohongnya ntar. Coba aja dah. Ya. Betul. Iya, tanya sama diri. Nih tadi gua dari mulai bangun tidur subuh sampai waya gini, zikirnya semana, kagak ingatnya semana. Ada zikir orang. Ingat sama Allah semana, berapa menit, berapa jam, kagak ingatnya semana. Ya pantas kalau kita mah apa imannya kan masih iman ikut angin aja, kita mah ke kidul ngikut ke kidul soalnya kita mah. Ya paling enggak minimal iman kepada Allah mah jangan sampai copot aja udah begitu, biar dosa mah banyak. Tapi kan walaupun kita masuk neraka, kalau masih ada iman, masih ada batasnya, kita diangkat sama Allah. Amin. Dibebaskan dari siksanya. Yang penting wala tamutunna illa wa antum muslimun. Cuman kan PR lagi buat kita itu memantapkan iman di hati itu, nanam di hati itu biar kagak hilang itu juga sulit. Justru pas kita sakarat itu kan testing terakhir itu iman kita ada apa kagak, itu yang tersulit. Ya kalau sekarang kita masih bisa ke masjid jalan, ya kan, masih bisa nanamin iman, ya kan, memperkuat iman. Ya kalau orang sakarat kan sebelum disakarat kan memang udah kagak bisa kemana-mana. Mau ibadah susah, ya ngomong juga kagak bisa, apalagi cuma mau baca zikir, baca Quran. Ya maka ada istilah mati itu, orang mati itu kebiasaan waktu dia kebiasaan hidupnya. Ya maka suka-suka niat baiklah kamu, supaya dikala kau niat baik, disitulah umurmu habis. Niat aja dulu ya. Suka-suka berbuat baiklah kamu, supaya perbuatan baik tersebut, disitulah waktu umurmu habis. Artinya apa? Supaya mati kita itu dalam hal yang baik-baik, karena kita pengen mati dalam keadaan baik. Maka jangan lepas daripada kebaikan. Gue pengen mati lagi baca Quran lah, banyakin baca Quran. Sebab orang mati itu bagaimana kebiasaannya. Makanya ulama mati pakai diniatin. Pernah dengar gak kalau Imam Jubair ngomong, saya pengen mati hari Selasa? Kebayang gak tuh apa maksudnya? Pengen mati hari Selasa ribet. Kita silakan, gue pengen mati lagi baca Quran nih. Ya banyakin baca Quran. Gue pengen mati dalam sholat nih, ya banyakin sholat. Gue pengen mati dalam puasa nih, ya mati dalam puasa. Gue pengen mati dalam nyari ilmu nih, ya udah niatnya nyari ilmu terus, kemana-mana nyari ilmu. Mau kerja niat nyari ilmu, di jalanan ketabrak mati, lagi niat nyari ilmu, syahid. Dalam hadis keterangan manja'ahul maut, barang siapa yang kedatangan kematian dan dia sedang menuntut ilmu, maka apa kata Rasul, ganjarannya bainahu wa bainal anbiya darajatun wahidatun. Nanti di surga itu tempatnya dia, orang tersebut sama para nabi itu satu derajat bandingannya, dekat sama nabi. Jadi orang ngaji mah niatnya aja udah dihitung. Udah dihitung. Ini lagi ngaji begini ada yang mati nih umpama, syahid. Oh. Syahid akhirat ya, bukan syahid dunia, syahid akhirat. Kan syahid itu banyak, ada syahid akhirat. Artinya apa? Di dunia memang bukan syahid hitungannya, tapi di akhirat sama Allah dimasukin golongan syahid. Banyak sih di gitu. Ya. Ini yang emang harus benar-benar jangan kita lalauin ya, jangan kita sembarangin lah, kita masa bodohin, kita anggap sepele, jangan. Kalau urusan akidah jangan anggap sepele aja. Sebab ilmu akidah mah ilmu keras. Nggak ada tuh yang namanya candaan, sepelehan, jangan. Apapun yang dikatakan
aturan daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu yang harus kita jalanin. Gitu. Ya, termasuk mengenal para nabi. Mana ini ada mendairah asmun ala mukalafin ditaklifi ma'rifatun bil anbiya bi anbiya ala tafsili qad ulimu fitil kal ujjatuna minum samaniya min ba'di ishrin wa yabqa sab'atun wa hum Idris Hud Syuaib Soleh wa kada Dzulkifli Adam bil Mutar qad khatamu fahulail khamsatu wal ishruna yajibul iman bim tafsilan wa masyawm yajibul iman bi ijmalan. Kalau yang 25 ini hukumnya tafsir. Wajib mengetahui secara tafsir, artinya per kepala. Nabi ini namanya per kepala. Yang 25 ini ya. Adapun kalau ada nabi selain yang 25 ini, kita cukup mengenal secara ijmal aja. Secara umum aja udah. Artinya apa? Saya yakin dan saya percaya Rasulullah itu mengutus para nabi dan juga para rasul. Cuman bedanya kalau para nabi kita ngomongin nabi udah umum. Para ambiya aja para nabi. Siapapun dia yang termasuk nabi dia nabi. Kalau rasul mah yang 25 ini wajib secara per individu diketahuinya, dikenalnya. Nabi ini, rasul ini. Yang 25 ini. Selebihnya sebab kan yang wajib diketahui itu kan yang 25 rasul. Utusan itu banyak, kan ada yang namanya nabi juga. Ya, ini yang rasul. Setiap rasul tuh pasti nabi, tapi enggak setiap nabi itu rasul. Bedanya kalau rasul mah diberikan wahyu wajib disampaikan. Kemarin kan udah tuh pembagian wahyu, ada yang wajib disampaikan buat umat, ada yang enggak wajib juga kan begitu. Nah, kalau nabi bedanya yang diberikan wahyu dan itu enggak wajib disampaikan buat pribadinya aja. Itu nabi. Jadi setiap rasul pasti nabi, tapi enggak setiap nabi itu rasul. Dan kita nggak kenal nabi itu siapa-siapa aja. Yang jelas tapi kita yakin nih nabi itu ada dan Allah mengutus. Itu aja cukup begitu kita mengimaninya. Nggak dikenal secara satu-satu. Yang diwajibkan kita hanya mengenal secara umum. Ya, saya yakin Allah mengutus para nabi. Kalau nabi, tapi kalau yang 25 ini itu wajib kita mengenalnya per kepala, per satuan, enggak secara umum. Kalau ada yang ngomong gini, ya gue percaya Allah ngutus Rasul, tapi dia nggak tahu Rasul yang 25 ini tetap nggak diterima imannya. Nah itu kan wa masyawu hum yajibul iman bil ijmalan tuh. Bimana nau yajibul ala kulli mukallaf ayat akidah dari anbiya tuh. Jadi kalau untuk para nabi selain yang 25 ini kita hanya diwajibkan orang yang beriman mukallaf ayat takidah anallaha annalillahi ta'ala anbiya, bahwasanya Allah itu punya nabi. Allah itu mengutus para nabi. Udah gitu cukup. Enggak usah dikenal nabi anu. Enggak masalah. Enggak ngaruh dengan keimanan Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi yang 25 ini harga mati. Bukan hanya kita beriman Allah punya rasul, Allah punya utusan, dan juga kita harus mengenal yang 25 ini per individu. Nabi anu. Yep. Gitu ya. Ayat kita lah wa rasulan la ya'lamu adaduhum, dan itu ingat dan kita perlu tahu semua utusan-utusan Allah yang kita tahu kan cuma 25, selebihnya itu nggak ada yang tahu bilangannya ada berapa juta atau berapa ratus orang. Dan itu hanya la ya'lamu adadahum illallah. Tidak ada yang tahu jumlah bilangan yang pasti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu riwayat para nabi Allah itu dan para rasul Allah itu sekalian semuanya itu ada jumlah bilangan jenggotnya Rasulullah. Jumlah bilangan jenggotnya Rasulullah. Kita kalau punya jenggot panjang suka megang nggak? Suka megang nggak? Ya, jenggot suka kita pegang, kita genggam. Nabinya Allah semua yang diutus itu ada jumlah bilangan jenggot. Nabi mah tinggal megang doang. Ya ketuanya kan Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin. Gitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Jumlahnya ada jumlah bilangan jenggotnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Tapi di sini gua ada tuh pendapat ya. Ini fahum gair masyhurin alana. Kenapa para nabi ini saking banyaknya sehingga kita nggak wajib mengenal secara per individu sebab bahaya. Bayangin yang 25 aja itu yang wajib kita kenal belum tentu kenal semua. Apalagi ini jumlahnya nggak ada yang tahu saking banyaknya. Saking banyaknya. Bahayanya begini, kalau umpama jadi wajib, bahayanya begini, kalau umpama ada satu orang nabi, kemudian kita nggak percaya kalau dia bukan nabi, kan bahaya. Kan saking banyaknya. Sebab yang 25 aja banyak yang nggak hafal. Ya, mana tuh? Wakila bihusul. Bahkan ada yang mengatakan jumlahnya itu piadim ayan. Wakila mi'atu alfa. 100.000. 100.000. 100.000. Kalau kita recehin bilangan paling sedikit berapa? 25 perak ya. Panjangnya tuh 5 perak. Ada 20 perak, ada mentereng dan kagak. Apa itu semua coba bayangin. Para nabi ada banyak segini. Ngapalnya siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Yang 25 aja nih yang wajib kita kenal. Masih pada pelangap-pelongo. Apalagi nih yang jumlahnya ada 100.000. Bahkan 100.000 wa arba'atu wa isruna 24, 100.000 24 orang. 100.000 24 orang. Ya. Seperti gini. Seorang presiden, pemimpin harus mengenal rakyatnya yang dipimpin per individu. Kebayang coba kalau dia kagak hafal. Kagak ada yang jadi presiden berarti. Ya kan? Ini ada 100.024 orang. Kita yang 25 aja nih yang wajib disuruh kenal per individu masih pada kelimpungan. 100.000 ditambah 24.000. 124.000. 124.000. 124.000 ngapal coba? Ayo siapa yang bisa ngapal? 124.000 nama orang. Ayo. Satu hilang nih, satu aja hilang nih. Umpama kita wajib 124.000 tahun sedikit kita kenal. Satu aja kita kagak kenal nih. Hancur iman udah, nggak diterima imannya. Makanya kita cuma wajib untuk meyakinkan, ya saya percaya Allah punya nabi. Udah begitu aja cukup. Gak usah dikenal berapa-berapanya. Tapi yang 25 ini Rasul wajib dikenal per individunya. Ya. Idris, Hud, Syuaib, Soleh, Zakaria, Dzulkifli, Adam, Muhammad, Sallallahu Isa, Musa, Yahya. Enggak usah runtut nggak masalah. Enggak usah runtut nggak masalah. Ngacak nggak masalah. Tapi kita ngacak pas 25. Begitu aja. Mau ngacak 25, mau nggak diacak 25. Sekarang saya mah kayaknya kalau ngapal runtut kayaknya nggak bisa. Mau diacak aja. Nggak masalah, yang penting 25. Jangan sampai ngacak tapi 23. 24. Bahaya itu. Satu orang aja hilang. Ya ini udah jelas tuh. Ya. Pala khilafah kufru bil ijma. Sepakat ulama kufur hukumnya. Banyak itu 124.000. Jadi kita yang ya kayak kita kenal orang 124.000 coba. Sekampung aja kadang-kadang kita sama nama orang lupa. Ini sekampung kita satu RT yang kagak ada sacan-acan berapa ribu orang. Ya, sama tetangga kadang lupa siapa ya. Ya, sama tetangga kadang-kadang lupa sama nama. Ya apalagi yang kita kagak pernah ngeliat, yang kita kagak pernah ketemu, namanya. Bahkan wafi riwayat diukra, dalam satu riwayat yang lain ar-rusulu minhum salah sumiatin wa salah suisin. Nah, adapun sebagian kaum lagi ada mengatakan para rasul itu ada jumlahnya 313. Ya, jadi para rasul kan yang kita tahu ada berapa? 25. Tapi pendapat ada yang 113.
313. Maka karena ada pendapat juga termasuk bilangan ahli Badar. Tuh yang pada perang Badar tuh para rasul itu. Itu kawal ya. Itu. Ya paling nggak derajatnya mereka ya para nabi lah. Gitu. Ada yang ngomong 313. Keadaan ahli Badar itu bilangannya seperti bilangan jumlah ahli Badar. Ahli Badar kan semuanya ada 113 orang. Jumlah nabi ada segitu. Nah, kita kenal cuma 25, lebihnya kemana? Untungnya cuma 25. 25 juga masih susah. Wakila wa arba'ata asyara, ada yang mengatakan 14 wakila. Jadi 313, 314, ada yang mengatakan 315. Lakin aula ada mu'asriyan. Nah, tetapi menurut kaul yang lebih utama, para nabi Allah itu nggak ada yang tahu jumlah bilangannya. Saking banyaknya. Wallahu alam, kalau sebutnya wallahu alam aja udah. Repot kalau pakai nyebutin satu-satu. 25 aja kita nggak ada yang hafal. Apalagi tadi berapa? 124.000. 124.000. Yang 25 aja dulu udah banyak-banyak. Nah, ini perlu kita tahu berarti. Apa tujuan supaya kita dikatakan untuk mengimani para nabi itu cukup secara jumlahnya aja. Artinya yang kita cukup hanya mengenal saya yakin dan saya percaya Allah punya para nabi. Itu doang cukup. Ya, tujuannya apa? Li alla yakhruja minhum, supaya karena saking banyaknya takutnya ada salah satu orang yang kita nafikan, yang kita tidak sebut nabi padahal dia nabi. Itu kan jadi bahaya. Tujuan seperti itu. Maka yang kita sebut mereka itu bukan bagian para nabi. Maka qala ta'ala minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Jadi para nabi itu ada yang dikisahkan dan ada yang tidak dikisahkan oleh Allah. Yang dikisahkan yang dalam Al-Qur'an yang jumlahnya ada 25 yang disebutkan. Selebihnya itu nggak ada yang dikisahkan, bahkan banyak yang tidak dikisahkan. Nah, ini makanya kita cukup pendapat Ahlussunnah wal Jamaah cara mengimani para nabi Allah secara ijmal saja. Ya, saya percaya, ya saya beriman Allah al-anbiya, Allah memiliki para nabi. Dan kita nggak bisa untuk menerangkan hitungan jumlahnya para nabi, wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Namun yang 25 ini harga mati, harus tahu per individunya. Dan ini yang 25 ini yang diceritakan dalam Al-Quran. Ada yang Allah nggak ceritakan. Ya. Tuh, wa'addul anbiya fala wa'addul anbiya fala narahu li khafi wuqu'ina bil ijtinabi. Jadi jumlah bilangan para nabi janganlah kita mentafsir secara per individu. Kenapa? Sebab takut kita terjadi kepada tadi yang diharamkan oleh agama. Ada satu nabi yang kita nafikan kenabiannya. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Cukup kita mengimani, alhamdulillah berarti ini toleransinya ulama dan yakin ini juga benar pendapatnya, hak pendapatnya, bahwasanya mengimani para nabi cukup dengan cara kita percaya Allah punya para nabi dan Allahu alam jumlahnya. Paham? Selebihnya yang 25 ini harga mati, wajib per individu harus kita kenal satu persatunya, tetapi yang diwajibin kenal, nggak usah secara tadi apa? Iya, secara runtutan 1, 2, 3, 4, 5 para nabi sampai 25, enggak usah. Diacak ke masalah. Yang penting pas diacak ditanya jawabannya pas ada 25 orang. Gitu. Paham? Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.